Oke, Indonesia udah sampai di Basra ya. Basra, Irak. Persiapan laga perdana ya, putaran kedua. Hari Senin ya, itu mereka mendarat ya? Enggak, Minggu sore. Oh, Minggu sore. Iya. Minggu sore, Seninnya langsung pagi langsung latihan untuk pemulihan fisik kan. Untuk pertandingan hari Kamis ya. Iya. Tanggal 16. Ini 16. Kan Irak juga udah mengumumkan pemainnya tuh 25 pemain tapi 10 pemainnya abort. Nah tapi yang jadi masalah itu kemarin ada cuitan netizennya Irak itu kecewa timnasnya itu belum mulai latihan, padahal kita timnasnya udah sampai di Irak dan mulai latihan. Tuh pendapat kalian gimana menjelang melawan Irak? Timnas Irak belum latihan, Indonesia udah latihan ya. Ini kalau masalah daya juang, semangat dan lain-lain, kayaknya Indonesia yang menang deh. Ya target dari PSSI itu minimal imbang ya, dan Sintayong pun percaya diri untuk 3 poin. Gimana menurut? Ya sebenarnya target kita dapat 1 poin di timnas Indonesia realistis ya. Lihat yang kita lawan ini sih Asia Barat ya, tier 2. Artinya memang secara kualitas lebih tinggi, tapi kalau memang pelatih sendiri, latih kepala STY Sintayong punya keyakinan kuat bahwa anak asuhnya bisa memetik 3 poin ketika nanti bertandang ke Basra, ya berarti memang tim ini memang mengalami pembangunan progres yang sangat luar biasa. Karena di era-era sebelumnya pun ketika FIFA Matchday ya, ketika turnamen seperti AFF, kualifikasi Piala Asia, kita sudah membuktikan bahwa ya ini Indonesia, Garuda itu harus terbang tinggi dan menjadi contoh untuk nanti kita sebelum menampakkan yang lebih tinggi lagi ya. Masih ada kualifikasi Piala Dunia nanti round 2 sampai 6 matchday ya, kita terakhir 6 matchday, dan nanti syukur-syukur seperti Pak Erick Thohir yang target kita dapat kuota setengahnya itu 8,5 lewat playoff. Ya, 8,5. Tapi kalian melihat jadwal kita yang away 2 kali ya, itu dirugikan apa diuntungkan? Kan kalau lihat ya, kita away 2 kali di awal, tapi nanti di penentuan, biasanya kalau penentuan kan akhir ya, itu justru dapat 2 home ya. Dapat 2 home di 2 laga terakhir. Itu menurut kalian gimana? Dirugikan apa malah diuntungkan? Sebenarnya untung ya. Kalau aku sih juga berharap ya, ketika nanti bulan Maret kita match melawan Vietnam, itu pun kalau bisa ya away lagi sekalian aja, nggak jadi nanti modelnya kita 3 kali away 3 kali home gitu kan. Karena selama, tapi kan home kan ya memang home dulu, maksudnya selama ini ya kalau keuntungan karena kita main away itu kan mental kita itu belum terasah sama sekali. Kemarin bisa kita katakan ketika kualifikasi di Kuwait itu memang away tapi kan tempat netral. Ini kita away dengan sistem 2 leg ya, artinya ada home and away. Ketika bermain home di kandang lawan beda, tertentunya beda ketika kita berkompetisi di tempat netral. Kalau salah ini away 2 kali ini memang beruntung bener ya, membentuk mental ya. Bagaimana ya? Salah satunya. Nah, Indonesia ini kan dari awal tahun ini sampai lawan Brunei kemarin mereka laga home terus. Bukan bermaksud apa, tapi manja jadinya. Jadi tuh sekali-sekali lah main ke rumah orang gitu kan. Tapi dengan jarangnya kita away, percaya nggak kalian besok sama tim? Sangat percaya, karena ada naturalisasi. Bagaimana ya, Coach Sintayong bilang kalau rata-rata pemain Indonesia sebelumnya itu begitu menjelang melawan tim hebat, mental mereka udah down. Jadi seolah-olah tuh merasa kalah duluan gitu deh. Ini kan dengan dibantu pemain naturalisasi, pemain keturunan yang udah berpengalaman main di luar gitu ya. Mereka ya mentalnya itu udah ada, jadi itu bisa itu loh nular ke kawannya ya, bantu ya gitu. Intinya away itu penting deh, penting. Away sangat penting ya. Untuk persiapan Piala Asia juga yang main di Qatar ya. Nah nanti kan lawan Irak juga kan? Lawan Irak juga di laga pertama. Ya
mental terbentuk. Tapi memang bukan berarti kita juga harus merasa overconfidence. Ini yang seringkali kalau pemain kita sedang merasa overconfidence ini akan menentukan performa pemain itu sendiri. Nah, kalau kenapa kita bisa yakin untuk mereka pun karena tidak, karena memang dengan tadi kita ya pemain keturunan ini mungkin kita akan membiasakan dengan kata pemain keturunan ya, karena kalau kita naturalisasi itu prosesnya betul. Itu nanti yang akan didebatkan oleh banyak orang. Memang melalui prosesnya yaitu naturalisasi. Tapi kan ya mereka juga pemain lokal. Iya juga pemain lokal. Separuh darah. Iya. Makanya kita akan lebih membiasakan dengan pemain keturunan ya. Soal Irak ya, Irak ini kan kita pernah bahas kan dengan pelatih Jesus Casas. Jesus Casas yang cukup orang Spanyol dia dan cukup lama di sepak bola Spanyol, orang Spanyol lama di sepak bola Spanyol, datang ke Timur Tengah. Ini tim Timur Tengah pertamanya kan. Filosofi yang diterapkan lumayan berjalan ya, lumayan sejauh ini ya, bola-bola pendek, tapi ya kadang-kadang sebenarnya nggak begitu rapi ya cara bermain. Kadang-kadang mereka juga main nggak begitu seperti yang diharapkan pelatihnya ya. Tapi memang secara hasil sampai sekarang oke. Ya, sampai sekarang oke ya, karena kalau secara statistik mereka hanya kalah 3 kali. Nah itu pun 2 contohnya itu dari Kolombia dan dari Rusia. Jadi itu jadi poin ya sih. Jadi poin. Maksudnya di sini kita jelaskan kalau mereka tuh kalahnya terakhir juga lawan tim besar. Iya, lawan tim besar. Bahkan di luar Asia. Di luar Asia waktu home ke sana loh. Waktu away ke sana maksudnya. Iya, away ke sana. Dan kamu lihat Jesus Casas bersama Irak kan 3 prestasi ya. Ya, Goose Cup kemarin dia home juara terus turnamen yang di Jordania itu mereka juara 3 kalau nggak salah ya, Persian. Terus yang di waktu dia jadi undangan di Thailand Kings Cup ya. Nah kan kebetulan kan itu kan Thailand yang kurang lebih kekuatannya sama kayak kita ya. Cara main, pola main, postur tubuh itu kan hasilnya 2-2. Kamu melihat Irak akan ketemu Indonesia seperti apa? Iya, Polesan Jesus Casas ini sebenarnya nampak ketika dia pertama kali datang untuk menangani nasional Irak ya. Ini sentuhan pertama adalah akurasi passing yang sangat kelihatan. Kita bisa lihat bahwa beberapa hasil FIFA match di mereka selalu bisa menyarankan gol meskipun hasilnya seri 2-2. Artinya ini tim ini dipoles dengan cukup produktif ya Pak. Ketika kemarin juga Kings Cup melawan Thailand 2-2 juga. Thailand ya yang menjadi raja Asia Tenggara selama ini. Padahal sebenarnya Thailand lagi nggak bagus ya. Lagi down sih dalam performa yang memang benar-benar ketika dia di Piala Asia sebelumnya maupun di kualifikasi Piala sebelumnya dunia. Ya ini membuktikan bahwa ternyata kita bisa mencontoh Thailand ini meskipun dengan Thailand dengan Alexander Monopolking ini sentuhannya pasti berbeda dengan Sintayong. Dia memang pelatih ya Brazil Jerman ya, kurang lebih sama dengan Jesus Casas ini. Kalau kita kan sudah pasti melihat pakemnya ya. Kalau melihat line up ini ketika melawan tim besar ya reaktif. Reaktif itu bukan berarti kita pakai pusat. Memang tidak punya menguasai bola, tetapi peluang create chance-nya memang lebih diandalkan di sistem SCY ini. Nah kali ini memang nanti adalah permasalahannya ketika kita bermain away. Yang sering nampak ketika timnas kemarin adalah pemain itu jangan sampai membuat kesalahan di lini pertahanan. Itu aja. Contohnya kalau yang buat kesalahan juga ada di leg 2 lawan Brunei kemarin ya, itu beberapa kali. Dan poinnya Irak aku lihat beberapa kali itu justru golnya dia nggak dari skema build up tapi dari kesalahan lawan. Betul, tidak dari open play ya memang. Jadi ya di sini menekankan ya jangan sampai ada kesalahan. Disiplin dulu dalam bermain. Kan kita juga punya lini belakang yang kuat ya, cukup kokoh saat ini. Dan ke sisi Indonesia ini kan kita sayang sekali harus kehilangan Marcelino dan Ivar ya. Sangat disayangkan ya. Ditambah lagi ini, aduh gimana ya? Yang nikah itu ya? Yakob Sayuri ini. Yakob Sayuri. Aduh. Yang itu ya cuy. Yakob ini absen karena melangsungkan pernikahan, tapi ya mungkin kita nggak perlu berkomentar karena ya 26 pemain akhirnya kan dari 27 kan terpaksa nggak ikut 26 25 kayaknya karena Andi Setio cedera. Andi Setio cedera juga 25
tengahnya full dari Liga 1. Liga 1 Maklok. Sementara Irak itu kuat di tengah. Gimana? Kuat di tengah. Wow. Iya, Irak ini kuat di tengah. Dengan nama-nama mungkin ada yang menarik ya. Mantan pemain Manchester United tuh. Zidane yang sekarang di FC Utrecht 2. Kebetulan satu tim sama Ivar. Iya benar ya? Ivar. Cuman Ivar kan jong. Iya, dia Young Utrecht. Ini tapi kan cetak satu anak klub. Tidak bisa. Ya sayangnya dia ada nomor kuat ya. Apalagi ditambah tadi pemain dengan banyak kasus. Kalau memang tadi seperti Jakob Sayuri, ke STY kan ini ya, dia memproses pemain naturalisasi untuk mendapatkan pemain keturun. Ya, sementara ada juga nanti beberapa pemain entah kasusnya apa itu ya mungkin berketurunan itu juga tidak bermasalah sebenarnya, karena itu memang hak setiap orang berketurunan atau ya bisa kita bilang ada agenda lain gitu. Tapi yang ingin kita soroti adalah dengan absensi pemain seperti yang saya tidak membuat serta-merta permainan timnas kita ini menjadi downgrade lagi, karena memang pemain muda masih bisa diandalkan. Tapi mungkin poinnya gini ya, ini kan masalah profesionalitasnya ya. Betul. Profesionalitasnya itu kan ya memang urusan pribadi ya, gitu ya. Tapi kan ya ini kan ada hari lain lah di luar domestik kan. Betul. Ada hari lain. Ya emang ya aku pribadi kecewa sih. Ya, disayangkan memang kecewa ya. Gimana kalian komentar netizen? Kecewa apa enggak ya Jakob Sayuri? Ya ini pemain potensial ya. Itu sangat potensial. Kan. Sintayong ini kan kalau aku catat sama sekali nggak pernah main full team. Betul. Ya sama sekali. Nggak pernah main full team, mesti ada 1-2 ketika dulu AFF Sandy Bos nggak bisa main, beberapa kali Sandy Bos nggak bisa main. Ketika Sandy Bos main nggak ada Elkan Bagot, ketika ada Elkan Bagot ada Jordi Amat, sekarang nggak ada Ivar dan Marcelino. Gimana kalian lihat nih, taktik apa yang disiapkan oleh Sintayong? Ada kejutan kayaknya. Kalau kemarin lawan Irak ya lawan Irak ya, lawan Irak tuh ada kejutan terutama di sektor belakang dan gelandang. Nah ngomong-ngomong ini mungkin Sandy Walsh akan dipasangkan sebagai gelandang bertahan. Ya, memang setuju aku. Ya mungkinkah Kamabaya, Sandy Walsh dan Maklok, atau justru Sandy Walsh, Irianto dan Maklok? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Ya. Lalu yang bek kanan, siapa lagi kalau bukan sang kapten Asnawi? Ya, kalau masalah ngomongin gelandang Irak itu bagus, sepertinya kalau lihat komposisi gelandang Indonesia yang katanya full dari Liga 1 ya, tapi mereka itu berpotensi semua, berpengalaman semua. Berkualitas. Iya, berkualitas. Jadi tidak ada jauh bedanya dengan Irak ya. Bisa mengimbangi lah mungkin. Iya, berkualitas. Kan sebenarnya kalau ukur kualitas gelandang yang full Liga 1 kita ini kan sebenarnya dilihat dari performa yang di klub masing-masing. Di klub masing-masing berhasil menunjukkan ketika ya kita ketika gelandang dengan cedera, ada nih kompetisi lokal kita ternyata performanya baru bagus nih. Kenapa nggak dicari di timnas? Kalau memang lah nanti pembuktiannya adalah bagaimana ketika pemain yang baru-baru ini atau cara dipanggil itu bisa bersatu dengan rekan yang sebelumnya sudah lebih lama berada di timnas. Itu kan perlu penyesuaian. Kalau secara kualitas sih aku yakin tidak ada jauh berbeda dengan Irak. Mungkin ini ya 5-6 pemain ini Sintayong udah ketemu patternnya, kekuatannya di belakang. Ridho, Jordi Amat, kan lah. Kan mungkin saja. Kalau 3 gelandang tadi ya itu Sandy Walsh, Markov dan Ricky Kambuaya. Di kanan Asnawi dan di kiri Arhan atau Patinama. Tetap Patinama ya, kalau melihat performa Arhan belakangan ini yang mungkin menurun sedikit ya. Iya. Akan digeser ke Patinama. Mungkin di kiri tetap ke Patinama. Kalau kiper kan Hernando bagus build up ya. Tapi kan Irak kan postur tinggi, sering bola atas. Kan ada Nadio, ada Riyandi. Nadio ya? Seperti tetap Nadio deh. Tetap Nadio. Mungkin ya Hernando atau Riyandi bisa ke lawan Filipina mungkin ya. Iya. Dan striker kan ini pilihannya banyak, cukup banyak. Hoki, Dimas Derajat dan Sananta. Iya ya, semuanya kan sama-sama baru menunjukkan performanya kan di klub masing-masing. Ini siapa yang start kira-kira? Kalau formasi 5-3-2 lawan Irak mungkin ya.
duet pemain depan Sananta dan Sturridge mungkin bisa, atau enggak Sananta dan Dimas Derajat ya, mungkin lah itu. Ya, jadi itu ya formasi kita prediksinya 3-5-2 atau 5-3-2 Ya. kan itu kan yang dipakai lawan Argentina juga. Betul. Sejajar belakang kan. Ya nanti kan berarti nanti kita akan bikin ulasan setelah pertandingannya Ya, press review berarti ya. jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Vamos. Vamos.